Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berjumpa lagi dalam renungan rohani Sosyanim yang akan terus mengikat kita dalam iman, pengharapan dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebelum memulainya kita minta pimpinan Tuhan lewat doa kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang membawa kami ada lagi sampai malam hari ini. Ada dalam kekuatan Tuhan, ada dalam kemurahan Tuhan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu malam hari ini kami renungkan lagi kebenaran firman Tuhan supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan pimpinan Roh Kudus yang akan membuat kami mengerti akan segala sesuatu yang perlu kami kerjakan di hari-hari terakhir yang jahat ini. Tuhan, mampukan kami semuanya mendengar dengan baik agar firman Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya memberi judul renungan kita, Bangkit, Kuat, Menang, Kobarkan Terus Api Pantekosta. Puji Tuhan. Kalimat ini adalah sebuah moto bagi gereja Tuhan, bagi gereja Sosyanim. Suatu pernyataan yang kita serukan, perkataan yang menjadi ungkapan yang sifatnya positif. Untuk tetap gereja Tuhan ada dalam keadaan yang tangguh dan dapat terus melangkah maju. Haleluya. Karena itu dalam rangka memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-70 masih dalam suasana syukur kita. Saya teringat kepada bagian dari firman Tuhan ketika Musa mengutus 70 tua-tua di dalam kitab yang ditulisnya. Di dalam kitab bilangan, di dalam kitab imamat. Semua dikatakan Musa mengutus. Dan juga dalam perjanjian baru satu kisah tentang bagaimana Yesus mengutus 70 murid. Satu angka yang spesial buat saya. Karena gereja kita pun ada dalam usia yang ke-70. Suatu angka yang tidak sedikit. Namun di dalamnya kita tahu ada hal-hal yang perlu kita kerjakan lagi. Sama-sama kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Puji Tuhan, usia 70 tahun dan malam hari ini bagian firman Tuhan dalam Lukas ini mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan utus kita bukan dalam kondisi yang enak-enakan. Tapi dikatakan dalam ayat ketiga, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Puji Tuhan, kondisi ini adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi yang penuh dengan keadaan dunia, serigala menggambarkan keadaan dunia yang penuh dengan tantangan-tantangannya. Ada begitu banyak taring-taring yang memperhatikan kehidupan kita, bagaimana kita tetap berlaku sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu seperti judul yang ada pada malam hari ini saya berikan, bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantekosta. Ini menjadi sesuatu kekuatan untuk kita dapat perkatakan dalam hari-hari kita sebagai gereja Tuhan. Karena belakangan ini pun kita diingatkan, terus menerus diingatkan dengan keadaan-keadaan yang ada. Bagaimana pada akhirnya sesuai dengan Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita dapat menjadi kuat di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin luar biasa. Kondisi ketakutan-ketakutan, keadaan-keadaan yang ditawarkan, yang diperhadapkan. Tapi malam hari ini kita diingatkan sebagai gereja Tuhan. Mari bangkit.
Mari kuat, mari menang dan kobarkan terus api Pantekosta. Kita bersyukur pada hari perayaan kita yang kemarin ini, obor api Pantekosta. Dalam rangka menyambut 100 tahun gereja Pantekosta di Indonesia, boleh mampir di tempat kita, di gereja kita. Tapi bukan sekedar simbolis yang bersifat mati. Tapi mari hidupkan. Dengan apa? Dengan membangkitkan perkataan-perkataan kita. Dan malam hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua lewat renungan malam hari ini. Bagaimana kita dapat tetap membangkitkan semangat. Kita perlu moto-moto, kita perlu semangat-semangat dengan apa? Yang pertama, seperti Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bagaimana kita dapat tetap membangkitkan semangat kita. Sebagai orang percaya tentunya firman Tuhan yang akan menolong kita. Karena itu Yosua 1 ayat yang ke-8 katakan seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lewat kata-kata bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantekosta. Saya mau mengajak kita, bukan sekedar ucapan-ucapan yang asal-asalan atau kata-kata belaka, tapi mari perkatakan firman. Setiap hari perkatakan firman. Untuk apa? Untuk kita dapat ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, kita dapat sungguh-sungguh bertindak hati-hati. Terlalu banyak tantangan dan apa yang firman Tuhan katakan, mari bertindak hati-hati dalam perkataan, perbuatan, pola pikir kita. Firman Tuhan yang akan menjaga supaya kita dapat bertindak hati-hati. Karena kita diutus di tengah-tengah serigala. Amin. Puji Tuhan. Dan yang kedua, selain kita memperkatakan firman Tuhan, yang kedua adalah mari posisikan diri kita sebagai tawanan roh. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 22, Kisah Rasul 20 ayat 22, Paulus mengatakan demikian dalam perpisahannya kepada para penatua di Efesus. Dia posisikan diri dia katakan seperti ini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saya menggarisbawahkan kata tawanan roh. Ya. Belum lama juga kita juga memperingati kemerdekaan. Kita diingatkan tentang merdeka. Satu keadaan yang bebas. Tapi ternyata bagi orang percaya kebebasan kita artinya waktu Tuhan selamatkan kehidupan kita. Kebebasan itu membebaskan kita dari dosa. Dan membawa kita dalam posisi tawanan Roh Kudus. Mari posisikan diri kita sebagai tawanan roh. Untuk kita tetap bangkit, tetap kuat dan tetap menang untuk mengobarkan terus api Pantekosta itu, api Roh Kudus itu. Dua hal ini belakangan ini saya terus ingatkan lagi dan ingatkan lagi, ya. Yang perlu kita sadarkan, bangkitkan terus di dalam diri kita. Firman, perkatakan firman dan Roh Kudus. Menjadikan diri kita tawanan Roh Kudus, dipimpin dalam tuntunan Roh Kudus. Dia akan membawa kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Saya ingatkan terus menerus karena inilah adalah kekuatan dua sayap burung nasar. Seperti kata Wahyu 12 ayat 14. Yang akan membawa gereja Tuhan terbang melintasi segala sesuatu untuk dipelihara oleh Tuhan sendiri. Karena itu menghadapi tantangan-tantangan, ingat kita diutus. Ada di antara keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi mari perkatakan firman Tuhan. Kuatkan diri kita dengan firman Tuhan. Bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Jadikan diri kita tawanan roh untuk dia pimpin kehidupan kita. Mungkin ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Paulus katakan tadi,
tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, Tuhan akan menuntun kita dan menguatkan kita, membuat kita bertahan sampai pada akhirnya. Karena itu gereja Tuhan, mari siapkan diri kita seperti Tuhan mengutus 70 murid. Mempersiapkan tuayan-tuayan yang besar, menguatkan diri kita untuk bekerja terus di ladangnya Tuhan. Tidak hanya hamba-hamba Tuhan, tapi setiap umat-umat Tuhan dipanggil juga untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kuatkan diri kita, kuatkan keluarga kita, kuatkan roh kita. Dan Tuhan yang akan memampukan kita. Sosyanim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami memuji kebesaran Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan Yesus yang menuntun kami untuk dapat tegak, berdiri, menghadapi segala sesuatu tantangan-tantangan yang mungkin semakin berat. Tapi firman-Mu yang akan terus menjadi kekuatan kami. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga kami sanggup bertahan. Kami sanggup bangkit. Kami sanggup kuat. Kami sanggup menang. Dan tetap mengobarkan api Pantai Kosta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati keluarga kami. Berkati pekerjaan kami. Berkati pendidikan anak-anak Tuhan. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang hari-hari ini terus dikerjakan untuk membawa jiwa-jiwa pun datang kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Tetap sadarkan kami semua untuk terus mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami hanya percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami. Dengan penuh ucapan syukur kami selesaikan renungan kami malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku.